Halo, ketemu lagi bersama Ahli Gizi Rosehan ya. Channel ini sangat memberikan info-info bagi Anda untuk mendapatkan info gizi yang terbaru ya. Baik, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan memberikan suatu isu kepada pemirsa. Mungkin bagi Anda yang mengalami penyakit diabetes, sebenarnya mana bagusnya mengkonsumsi nasi, kentang atau jagung ya. Ini saya ada nasi ya. Ini ada nasi, ada kentang, dan ada jagung ya. Di antara tiga ini, kira-kira yang mana yang bagus dikonsumsi bagi Anda yang mengalami diabetes ya? Ini sering jadi pertanyaan ya. Baik, ketiga-tiganya merupakan sumber energi ya bagi kita ya. Nah, sebelum lanjut silahkan di like ya, di subscribe, dan juga Anda bagikan kalau info ini menarik ya pemirsa. Bagikan kepada teman-teman Anda. Mungkin mereka yang mengalami penyakit diabetes juga perlu mengetahui ya. Oke. Nah, di antara nasi, kentang, dan jagung ya, mana yang baik dikonsumsi bagi Anda yang mengalami penyakit diabetes, terutama diabetes tipe 2 ya. Diabetes adalah suatu penyakit yang ditandai dengan kenaikan kadar gula darah di atas normal ya. Artinya gula darah dia itu di atas normal, yang ini sangat berbahaya kalau dibiarkan melonjak naik ya. Karena efek samping dari kenaikan kadar gula darah itu tidak bagus bagi kesehatan. Dia bisa menyerang organ-organ tubuh ya, bisa hati, bisa ginjal, bisa mata, dan lain-lain. Oleh karena itu, para penderita diabetes harus menjaga pola makan. Diabetes tipe 2 tidak bisa disembuhkan pemirsa, tapi orang-orang diabetes bisa hidup normal seperti biasa dengan menjaga pola makan. Nah, banyak yang bertanya, bagus makan nasi, kentang, apa jagung pemirsa ya, bagi orang diabetes. Baik, pertama kalau kita makan sumber kalori ya, sumber energi itu terutama karbohidrat, kita harus melihat dulu namanya indeks glikemik pemirsa. Indeks glikemik itu adalah bagaimana suatu bahan makanan itu bisa cepat menaikkan kadar gula darah menjadi naik ya, berapa persen naiknya. Makin tinggi angka kenaikan gula darah cepat, dia makin cepat makanan itu kita konsumsi dan meningkatkan kadar gula darah makin tinggi indeks glikemik. Artinya kita harus menghindari bahan makanan yang indeks glikemiknya tinggi ya. Nah, kita lihat di antara nasi, kentang, dan jagung ya. Ini saya jelaskan dulu nasi ya pemirsa. Nasi ini dengan berat kurang lebih 150 gram, indeks glikemiknya adalah 72 ya. Nah, kemudian kentang dengan berat yang sama, indeks glikemiknya 82 pemirsa. Ya, lebih besar daripada nasi ya. Kemudian jagung berapa pemirsa? Indeks glikemiknya cuma 48 ya. Nah, dari tiga bahan makanan ini ya, bagi Anda diabetes ternyata jagung paling rendah indeks glikemiknya ya. Itu satu pemirsa. Kemudian yang kedua, kita juga harus melihat namanya beban glikemik. Beban glikemik ini bagaimana karbohidrat itu bisa diserap oleh tubuh ya, penggunaannya itu seberapa besar ya. Makin tinggi angkanya, makin banyak kita konsumsi, itu makin tidak dianjurkan atau sama aja dengan indeks glikemik yang tinggi pemirsa. Nah, beban glikemik yang tiga ini gimana? Baik, saya baca kupas lagi. Nasi beban glikemiknya adalah 29 ya. Kemudian kentang itu 21 dan jagung adalah 14. Nah, kembali lagi jagung menguasai pemirsa dengan beban glikemik yang rendah. Nah, jadi kesimpulannya antara nasi, kentang, dan jagung, Anda lebih bagus mengkonsumsi jagung ya. Jadi jagung alternatif makanan bagi Anda yang diabetes, dengan catatan ini sewaktu-waktu aja ya. Kalau Anda bosan memang makanlah nasi, tapi karena indeksnya tinggi jadi nasinya harus dihitung juga pemirsa ya. Juga kentang ya. Dan jagung ternyata paling rendah. Pertama, dia indeks glikemiknya cuma 48 ya, di bawah 50, dan beban glikemiknya cuma 14. Nah, itu kelebihan dari jagung pemirsa. Nah, kemudian jagung juga mengandung berbagai macam nutrisi pemirsa. Nah, jagung ini diteliti ternyata juga dia banyak memperbaiki fungsi insulin. Kenapa?
karena glikemiknya rendah ya, otomatis penggunaan insulin tidak banyak membuat insulin bebannya bekerja lebih maksimal ya. Kandungan seratnya yang tinggi ini membantu pencernaan kita menjadi lebih sempurna, dan ada beberapa penelitian ternyata fungsi insulin lebih bagus kalau rajin mengkonsumsi jagung ya. Nah itu yang pertama, tapi dengan catatan jagungnya memang jagung ya. Kalau bisa tambahin gula ceritanya lain ya. Jadi indeks glikemiknya rendah, jadi Anda bisa rebus pemirsa jagung ini ya, Anda rebus atau Anda kukus ya, Anda makan sebagai alternatif pengganti nasi ya. Jadi ini lumayan rendah kadar indeks glikemik. Kemudian pada jagung juga kaya vitamin A pemirsa. Ini warna kuningnya ini ya, beta karotennya tinggi. Dia sebagai antioksidan ya, membantu kerusakan jaringan. Orang-orang diabetes juga ada berbagai gangguan jaringan dan lain-lain ya. Jagung membantu memperbaiki itu ya. Kandungan vitamin A nya sangat tinggi, dan vitamin A yang ada di dalam jagung ini ternyata juga memperbaiki mata kita ya. Fungsi mata kita jadi bagus, dia menghindari kerusakan jaringan-jaringan mata ya. Artinya kalau rajin makan jagung otomatis membuat mata kita menjadi lebih sehat ya. Nah itu yang berikutnya bisa ya. Jadi fungsi jagung bagi orang diabetes juga bagus ya, karena dia antioksidan, mencegah kerusakan jaringan dan lain-lain. Nah berikutnya apa bisa kandungan jagung ini? Jagung juga kaya kalium ya, magnesium juga kaya. Dua zat ini berfungsi menetralkan atau menjaga kenaikan tekanan darah kita. Diabetes sering diiringi dengan kenaikan tekanan darah, makanya ada obat hipertensi untuk orang diabetes ya. Ternyata jagung membantu menormalkan atau mencegah kenaikan tekanan darah bagi Anda diabetes ya. Bagus bisa ya. Kandungan magnesiumnya juga ya. Kemudian dia juga mengandung vitamin C pemirsa. Vitamin C antioksidan ya, kemudian dia juga membantu metabolisme energi, mencegah kita sariawan ya, sering infeksi ya. Ini orang-orang diabetes kan kadang infeksi ya, apalagi kalau kadar gulanya tinggi itu kadang-kadang lukanya kena gigit nyamuk aja susah sembuh ya. Nah ini penting meningkatkan asupan pencegahan infeksi terutama vitamin C ya. Dan jagung juga memperbaiki kulit kita menjadi lebih bersih ya. Banyak lagi pemirsa kandungan dari jagung ini ya. Jagung juga kaya akan mineral-mineral yang lain ya. Kemudian di dalam jagung juga ada magnesium tadi yang membantu agar pikiran kita menjadi lebih tenang ya, mencegah kita depresi ya. Magnesium itu mencegah kita depresi pemirsa ya. Sama amino tritophannya juga ya, membuat kita lebih fresh ya. Nah semoga info ini jadi nasi, kemudian kentang dan jagung, ternyata jagung lebih bagus ya. Anda boleh konsumsi bagi Anda yang diabetes, tapi saya tidak menyuruh Anda makan jagung juga tiap hari ini sebagai alternatif. Nasi tetap dikonsumsi tapi dengan takaran yang sesuai ya. Kentang juga ya, kemudian jagung. Jadi 3 alternatif ini bisa ganti-gantian. Yang jelas di antara 3 ini jagung adalah yang terbaik bisa ya. Jadi biar pemirsa lebih paham tentang fungsi makanan ya, terutama untuk Anda yang diabetes. Penyakit diabetes harus selalu menjaga pola makan, menghindari bahan makanan yang indeks glikemiknya tinggi seperti gula kemarin ya, madu, sirup ya, dan beberapa jenis buah-buahan ya yang diperhatikan. Jadi di dalam ilmu gizi, di dalam terapi diet itu ada 2 jenis buah, yaitu buah tipe A dan buah golongan B. Golongan A sama golongan B. Golongan A itu dibatasi karena ada beberapa buah yang kalorinya tinggi, misalnya rambutan ya. Tapi ada buah yang bebas dikonsumsi, itu golongan B. Ya, ahli gizi akan menyampaikan. Nanti akan saya kupas pemirsa ya. Saya janji akan saya kupas buah-buahan yang golongan A yang bebas dikonsumsi diabetes dan juga yang bebas dikonsumsi. Tapi jangan lupa ya, selalu dukung channel saya ya, karena kalian sebagai inspirasi saya juga. Dengan kalian memberi like, share, komen ya, dan bagian kepada teman-teman kalian akan mendorong saya akan memberikan info-info terbaru lagi ya. Karena dengan bantuan kalian channel ini akan terus berkembang ya. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan, hindari sementara kerumunan yang banyak ya, dan lakukan 3M pemirsa ya. Menjaga jarak ya, mencuci tangan pakai sabun dan pakai masker.
selalu ikuti channel Ahli Gizi Sehat dan bagikan ke teman-teman kita semua. Terima kasih. Semoga ini membantu bagi kalian yang mengalami penyakit diabetes atau keluarga kalian yang terkena diabetes atau ibu bapak kalian, kakek dan lain-lain. Jagung alternatif terbaik bagi Anda yang diabetes. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Daging ini semua perasaan cinta, tapi hatiku mampu untuk mengatakannya. Bila kamu di sisiku, hati rasa satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Stop! Stop! Siapa diriku ini, tak mungkin bagi dirimu mencintai diri dan bahagia hatiku bila selalu